Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 mahasiswa kelas 5C dari Prodi Dedika Akuntansi Politeknik Harapan Bersama yang beranggota pertama Deleta Catherine Sanjaya, 2 Vineka Septiani, 3 Sela Hidayatul Aulia, 4 Weke Haneni, 5 Nurmeliawati akan membahas bab 3 tentang anggaran produksi. Apa yang kamu ketahui tentang anggaran produksi? Anggaran produksi itu sendiri yaitu pernyataan output berdasarkan produk dan biasanya dinyatakan dalam unit. Anggaran produksi ini harus mempertimbangkan anggaran penjualan, kapasitas pabrik, dan apakah persediaan harus ditingkatkan atau diturunkan dan pembelian dari pihak luar. Dari manakah sumber data penyusunan anggaran produksi itu? Sumber data penyusunan anggaran produksi adalah dari data anggaran penjualan yang telah disusun sebelumnya. Berikut ini 3 cara penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, kebijakan stabilitas produksi. Yang kedua, kebijakan stabilitas persediaan. Yang ketiga, gabungan. Berikut ini adalah penyusunan anggaran produksi. Secara garis besar, anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus umum sebagai berikut ini. Rencana penjualan ditambah dengan rencana tingkat persediaan akhir sejumlah X untuk mencari anggaran produksi yaitu total dikurangi dengan rencana persediaan awal. Selanjutnya, kebijakan stabilitas produksi. Apabila manajer memutuskan untuk menggunakan kebijakan stabilitas produksi, maka perhitungannya sebagai berikut ini. Rencana produksi 1 tahun sama dengan hasil anggaran produksi, sedangkan rata-rata produksi per triwulan sama dengan hasil anggaran per 4 atau jika menggunakan satuan waktu triwulan. Selanjutnya, kebijakan stabilitas persediaan. Apabila manajer memutuskan untuk menggunakan kebijakan stabilitas persediaan, maka perhitungannya sebagai berikut ini. Persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir sejumlah selisih X. Apabila dialokasikan ke dalam tiap triwulan, besarnya adalah sama dengan selisih persediaan awal dan persediaan akhir dibagi 3. Selanjutnya, kebijakan stabilitas persediaan. Selisih persediaan ini dialokasikan ke dalam masing-masing persediaan akhir. Jika hasil selisih positif, maka akan mengurangi persediaan akhir. Jika negatif, maka akan menambah persediaan akhir. Persediaan awal dan akhir tahun tidak boleh diubah karena sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas kasus anggaran produksi pada PD Harapan dan PT Bersama. Yang pertama, kita akan membahas pada PD Harapan penjualan daerah Jakarta. Untuk memperhitungkan anggaran produksi PD Harapan di daerah Jakarta dengan menjumlahkan rencana penjualan sebesar 900 dijumlahkan dengan rencana tingkat persediaan air sebesar 540, hasilnya itu 1440. Untuk hasil tersebut dikurangi dengan rencana persediaan awal sebesar 600, hasilnya 840 untuk anggaran produksi. Apabila manajer memutuskan untuk menggunakan kebijakan stabilitas produksi, maka perhitungannya rencana produksi 1 tahun sebesar 840 dibagi 3 yaitu 280 unit untuk rata-rata produksi per bulan. Berikut tabel anggaran produksi pada PD Harapan di daerah Jakarta dengan menggunakan kebijakan stabilitas produksi. Untuk kolom total 1 kuartal, tinggal menyalin hasil dari perhitungan anggaran produksi di atas. Sedangkan untuk rencana penjualan bulan Juli, Agustus, dan September diperoleh dari persentase pada bab anggaran penjualan sebelumnya, yaitu pada bulan Juli 20% dikalikan dengan 900, hasilnya itu 180. Pada bulan Agustus, 35% dikalikan dengan 900, hasilnya itu 315. Dan pada bulan September, 45% dikalikan dengan 900, hasilnya itu 405. Untuk persediaan akhir bulan September, diperoleh dari persediaan akhir pada kolom total 1 kuartal.
Sedangkan persediaan awal pada bulan Juli diperoleh dari kolom total satu kuartal. Untuk anggaran produksi bulan Juli, Agustus, dan September diperoleh dari rata-rata produksi per bulan sebesar 280. Untuk memperhitungkan persediaan akhir pada bulan Juli, caranya yaitu dengan menjumlahkan anggaran produksi sebesar 280 dijumlahkan dengan persediaan awal sebesar 600, hasilnya itu ada 880. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 180, hasilnya itu ada 700. Hasil dari persediaan akhir bulan Juli dipindahkan ke persediaan awal bulan Agustus sebesar 700. Dan anggaran produksi pada bulan Agustus dijumlahkan dengan persediaan awal pada bulan Agustus yaitu 280 dijumlah dengan 700, hasilnya 980. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan bulan Agustus sebesar 315, hasilnya itu ada 665 untuk persediaan akhir bulan September. Dan persediaan bulan akhir Agustus dipindahkan ke persediaan awal bulan September sebesar 665. Untuk mencari persediaan akhir bulan September, caranya dengan menjumlahkan anggaran produksi pada bulan September sebesar 280 dengan persediaan awal 665, hasilnya itu 945. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 405, hasilnya 540 untuk persediaan akhir bulan September. Apabila manajer memutuskan untuk menggunakan kebijakan stabilitas persediaan, maka perhitungannya untuk persediaan awal ada 600 unit, persediaan akhir ada 540, dan selisihnya itu ada 60. Apabila dialokasikan ke dalam tiap bulan, besarnya adalah 60 dibagi menjadi 2, yaitu 30 per unit. Selisih persediaan dialokasikan ke dalam masing-masing persediaan akhir. Jika hasil selisih positif, maka akan mengurangi persediaan akhir. Jika negatif, maka akan menambah persediaan akhir. Sehingga bulan Juli sampai Agustus, persediaan akhir dikurangi 30. Persediaan awal dan akhir tahun tidak boleh diubah karena sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah tabel anggaran produksi di PD Harapan di daerah Jakarta dengan menggunakan kebijakan stabilitas persediaan. Untuk kolom total satu kuartal, itu diperoleh sama persis seperti pada tabel sebelumnya. Dan rencana penjualan bulan Juli, Agustus, dan September juga sama diperoleh dari tabel sebelumnya, yaitu tabel anggaran produksi stabilitas produksi di daerah Jakarta. Untuk persediaan akhir bulan September diperoleh dari persediaan akhir kolom total satu kuartal. Sedangkan untuk persediaan akhir bulan Juli dan Agustus itu diperoleh dari persediaan akhir kolom total satu kuartal sebesar 540 dikurangi dengan 30. 30 itu merupakan alokasi ke dalam tiap bulannya. Alokasi persediaan akhir ke tiap bulannya itu 60 dibagi 2 jadi 30 per unit. Nah, selisih tersebut merupakan selisih positif, maka akan mengurangi persediaan akhir. Nah, untuk persediaan awal bulan Juli, itu ada 600 diperoleh dari persediaan awal kolom total satu kuartal. Untuk memperoleh anggaran produksi pada bulan Juli, itu caranya ya dengan menjumlahkan rencana penjualan bulan Juli sebesar 180 dengan persediaan akhir sebesar 510, hasilnya itu 690. Hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 600, hasilnya 90 untuk anggaran produksi pada bulan Juli. Dan persediaan akhir bulan Juli sebesar 510 dipindahkan ke persediaan awal bulan Agustus sebesar sama 510. Dan anggaran produksi bulan Agustus itu caranya dengan menjumlahkan rencana penjualan bulan Agustus sebesar 315 dengan persediaan akhir sebesar 510, hasilnya itu 825. Hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 510, hasilnya itu ada 315 untuk anggaran produksi bulan Agustus. Untuk persediaan akhir bulan Agustus sebesar 510, dipindahkan kembali ke persediaan awal sebesar 510.
Dan untuk anggaran produksi bulan September, caranya masih sama dengan menjumlahkan rencana penjualan sebesar 405 dengan persediaan akhir sebesar 540, hasilnya itu ada 945. Dari hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 510, hasilnya itu ada 435. Selanjutnya, perhitungan anggaran produksi pada PD Harapan untuk penjualan daerah Bandung sebagai berikut ini. Rencana penjualan sebesar 600, sedangkan rencana tingkat persediaan akhir sebesar 610, total 1.210 berasal dari rencana penjualan ditambah dengan rencana tingkat persediaan akhir. Rencana persediaan awal sebesar 550, untuk anggaran produksi sebesar 660 berasal dari total dikurangi dengan rencana persediaan awal. Apabila manajer memutuskan untuk menggunakan kebijakan stabilitas produksi, maka perhitungannya sebagai berikut ini. Untuk rencana produksi 1 tahun sebesar 660, sedangkan rata-rata produksi per bulan 660 dibagi 3 sebesar 220 per unit. Berikut tabel anggaran produksi di PD Harapan di daerah Bandung dengan menggunakan kebijakan stabilitas produksi. Untuk kolom total 1 kuartal, tinggal menyalin hasil dari perhitungan anggaran produksi di atas. Sedangkan rencana penjualan bulan Juli, Agustus, dan September diperoleh dari presentase pada bab anggaran penjualan sebelumnya, yaitu untuk bulan Juli 20% dikalikan dengan 600, hasilnya 120. Bulan Agustus 35% dikalikan dengan 600, hasilnya itu 210. Dan untuk bulan September ada 45% dikalikan dengan 600, hasilnya itu 270. Untuk persediaan akhir bulan September diperoleh dari persediaan akhir kolom total 1 kuartal. Sedangkan untuk persediaan awal bulan Juli itu diperoleh dari persediaan awal pada kolom total 1 kuartal. Untuk memperoleh persediaan akhir bulan Juli itu caranya dengan menjumlahkan antara anggaran produksi sebesar 220 dengan persediaan awal sebesar 550, hasilnya itu 770. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 120, hasilnya 650 untuk persediaan akhir pada bulan Juli. Dan persediaan akhir pada bulan Juli tersebut dipindahkan ke persediaan awal bulan Agustus sebesar sama 650. Dan untuk memperoleh persediaan akhir bulan Agustus dengan menjumlahkan anggaran produksi bulan Agustus sebesar 220 dengan persediaan awal sebesar 650, hasilnya itu 870. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 210, hasilnya itu 660 untuk persediaan akhir bulan Agustus. Dan seterusnya, persediaan akhir bulan Agustus dipindahkan ke persediaan awal bulan September sebesar sama 660. Dan persediaan tersebut dijumlah dengan anggaran produksi sebesar 220, hasilnya itu ada 880. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan bulan September sebesar 270, hasilnya itu ada 610 untuk persediaan akhir bulan September. Selanjutnya, apabila manajer memutuskan untuk menggunakan kebijakan stabilitas persediaan, maka perhitungannya persediaan awal sebesar 550 dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 610, selisih min 60. Apabila dialokasikan ke dalam tiap bulannya, besarnya adalah min 60 dibagi 2 sama dengan min 30 per unit. Selisih persediaan dialokasikan ke dalam masing-masing persediaan akhir. Jika hasil positif, maka akan mengurangi persediaan akhir. Jika negatif, maka akan menambah persediaan akhir. Sehingga bulan Juli sampai Agustus persediaan akhir ditambah 30. Persediaan awal dan persediaan akhir tahun tidak boleh diubah karena sudah ditentukan sebelumnya. Berikut tabel anggaran produksi di PD Harapan di daerah Bandung dengan menggunakan kebijakan stabilitas persediaan. Untuk kolom total 1 kuartal itu diperoleh sama seperti pada tabel sebelumnya. Dan untuk rencana penjualan bulan Juli, Agustus, dan September juga sama diperoleh seperti pada kolom sebelumnya. Dan untuk persediaan akhir pada bulan September diperoleh seperti pada persediaan akhir
kolom total satu kuartal. Sedangkan persediaan akhir bulan Juli dan Agustus itu adalah hasil dari persediaan akhir total satu kuartal sebesar 610 ditambah dengan 30. 30 itu merupakan selisih dari persediaan awal dan akhir itu dialokasikan ke tiap bulannya, yaitu dibagi menjadi 2, hasilnya itu min 30 per unit. Jadi hasil dari selisih tersebut merupakan hasil negatif, maka akan menambah persediaan akhir. Dan untuk persediaan awal pada bulan Juli itu diperoleh dari persediaan awal kolom total satu kuartal. Untuk memperoleh anggaran produksi pada bulan Juli itu caranya dengan menjumlahkan rencana penjualan bulan Juli sebesar 120 dengan persediaan akhir sebesar 640, hasilnya itu ada 760. Dan hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 550, hasilnya itu 210. Dan persediaan akhir bulan Juli tersebut dipindahkan ke persediaan awal bulan Agustus. Untuk mencari anggaran produksi bulan Agustus, caranya masih sama dengan menjumlahkan rencana penjualan bulan Agustus sebesar 210 dengan persediaan akhir sebesar 640, hasilnya itu ada 850. Hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 640, hasilnya itu 210 untuk anggaran produksi bulan Agustus. Dan untuk persediaan akhir bulan Agustus itu dipindahkan ke persediaan awal bulan September sebesar sama 640. Untuk mencari anggaran produksi bulan September diperoleh dari penjumlahan rencana penjualan sebesar 270 dijumlahkan dengan persediaan akhir sebesar 610, hasilnya itu ada 880. Hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 640, hasilnya itu 240 untuk anggaran produksi di bulan September. Pembahasan seterusnya yaitu pembahasan pada PT Bersama, dan untuk mencari perhitungan anggaran produksi di PT Bersama di daerah Jawa itu dapat diperoleh dari penjumlahan antara rencana penjualan sebesar 880 dengan rencana tingkat persediaan akhir sebesar 23, totalnya itu ada 903. Dari total tersebut dikurangi dengan rencana persediaan awal sebesar 35, hasilnya itu 868 sebagai anggaran produksi. Apabila manajer memutuskan untuk menggunakan kebijakan stabilitas produksi, maka perhitungannya yaitu rencana produksi 1 tahun sebesar 868 dan rata-rata produksi per bulan sebesar 868 dibagi menjadi 4, yaitu ada 217 unit. Dan ini merupakan tabel anggaran produksi pada PT Bersama di daerah Jawa dengan menggunakan stabilitas produksi. Untuk kolom total 1 bulan diperoleh dari menyalin hasil perhitungan anggaran produksi di atas. Sedangkan untuk rencana penjualan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat diperoleh dari presentase pada bab anggaran penjualan sebelumnya, yaitu pada minggu pertama ada 10% dikalikan dengan 880, hasilnya itu 88. Untuk minggu kedua itu 40% dikalikan dengan 880, hasilnya itu 352. Untuk minggu ketiga ada 20% dikalikan dengan 880, hasilnya itu 176. Dan yang terakhir untuk minggu keempat 30% dikalikan dengan 880, hasilnya itu 264. Untuk persediaan akhir bulan September diperoleh sama seperti pada persediaan akhir kolom total satu kuartal. Sedangkan untuk persediaan awal minggu pertama itu diperoleh dari persediaan awal pada kolom total satu kuartal. Dan untuk anggaran produksi pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, minggu keempat itu diperoleh dari rata-rata produksi per bulannya, yaitu sebesar 217. Untuk mencari persediaan akhir pada minggu pertama itu diperoleh dari anggaran produksi
sebesar 217 dikurangi dengan persediaan awal sebesar 35, hasilnya itu ada 252. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 88, hasilnya itu ada 164 untuk persediaan akhir pada minggu pertama. Dan persediaan akhir pada minggu pertama dipindahkan ke persediaan awal pada minggu kedua sebesar 164. Untuk mencari persediaan akhir pada minggu kedua, caranya dengan menjumlahkan anggaran produksi sebesar 217 dijumlah dengan persediaan awal sebesar 164, hasilnya itu 381. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 352, hasilnya itu ada 29 untuk persediaan akhir pada minggu kedua. Dan persediaan akhir pada minggu kedua itu dipindahkan ke persediaan awal minggu ketiga sebesar 29. Untuk mencari persediaan akhir minggu ketiga, itu caranya dengan menjumlahkan anggaran produksi pada minggu ketiga sebesar 217 dijumlah dengan persediaan awal sebesar 29, hasilnya itu ada 246. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 176, hasilnya itu ada 70 untuk anggaran persediaan akhir minggu ketiga. Dan persediaan akhir minggu ketiga tersebut dipindahkan ke persediaan awal minggu keempat sebesar 70. Nah, untuk mencari persediaan akhir minggu keempat, caranya dengan menjumlahkan anggaran produksi sebesar 217 dijumlahkan dengan persediaan awal sebesar 70, hasilnya itu 287. Hasil 287 itu dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 264, hasilnya itu ada 23 untuk persediaan akhir di minggu keempat. Apabila manajer memutuskan untuk menggunakan kebijakan stabilitas persediaan, maka perhitungannya itu untuk persediaan awal ada 35, persediaan akhir ada 23, dan selisihnya itu 12. Selisih itu diperoleh dari pengurangan antara persediaan awal dengan persediaan akhir. Apabila dialokasikan ke dalam tiap bulannya, besarnya itu adalah 12 dibagi menjadi 3 sama dengan 4 per unit. Selisih persediaan dialokasikan ke dalam masing-masing persediaan akhir. Jika hasil selisih positif, maka akan mengurangi persediaan akhir. Jika negatif, maka akan menambah persediaan akhir. Sehingga bulan Juli sampai Agustus itu persediaan akhir ditambah menjadi 4. Persediaan awal dan akhir tahun tidak boleh diubah karena sudah ditentukan sebelumnya. Berikut merupakan tabel anggaran produksi di PT Bersama di Pulau Jawa dengan menggunakan stabilitas persediaan. Untuk kolom total 1 bulan itu ditulis sama seperti pada tabel sebelumnya, dan untuk rencana penjualan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat juga sama seperti pada tabel sebelumnya, yaitu tabel anggaran produksi stabilitas produksi di Pulau Jawa. Untuk persediaan akhir minggu keempat, itu diperoleh dari persediaan akhir kolom total 1 kuartal, yaitu sebesar 23. Sedangkan untuk minggu ke-1, minggu kedua, dan minggu ketiga itu diperoleh dari persediaan akhir total 1 bulan dikurangi dengan 4, yaitu 19. Sedangkan untuk persediaan awal pada minggu pertama itu sama seperti pada persediaan awal total 1 bulan, yaitu sebesar 35. Untuk mencari anggaran produksi pada minggu pertama itu caranya dengan menjumlahkan rencana penjualan sebesar 88 dengan persediaan akhir sebesar 19, hasilnya itu ada 107. Hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 35, hasilnya itu ada 772 untuk anggaran produksi minggu pertama. Dan persediaan akhir pada minggu pertama dipindahkan ke persediaan awal pada minggu kedua. Untuk memperoleh anggaran produksi minggu kedua itu, caranya dengan menjumlahkan rencana penjualan sebesar 352 dengan persediaan akhir sebesar 19, hasilnya itu ada 371. Hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 19,
hasilnya itu ada 352 untuk anggaran produksi minggu kedua. Untuk persediaan akhir minggu kedua dipindahkan ke persediaan awal minggu ketiga. Untuk mencari anggaran produksi minggu ketiga itu caranya masih sama dengan menjumlahkan rencana penjualan minggu ketiga sebesar 176 dengan persediaan akhir sebesar 19, hasilnya itu 195. Hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 19, hasilnya itu 176 untuk anggaran produksi minggu ketiga. Dan persediaan akhir minggu ketiga dipindahkan ke persediaan awal minggu keempat. Untuk mencari anggaran produksi minggu keempat, caranya masih sama, yaitu dengan menjumlahkan rencana penjualan sebesar 264 dengan persediaan akhir sebesar 23, hasilnya itu ada 287, dan hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 19, hasilnya itu ada 268 untuk anggaran produksi di minggu keempat. Selanjutnya, perhitungan anggaran produksi pada PT Bersama untuk penjualan daerah Bali sebagai berikut ini. Rencana penjualan sebesar 660 ditambah dengan rencana tingkat persediaan akhir sebesar 33, total sebesar 693. Rencana persediaan awal sebesar 21, sedangkan anggaran produksi sebesar 672 berasal dari total dikurangi dengan rencana persediaan awal. Apabila manajer memutuskan untuk menggunakan kebijakan stabilitas produksi, maka perhitungannya sebagai berikut ini. Rencana produksi 1 tahun sebesar 672, sedangkan untuk rata-rata produksi per bulan sebesar 672 dibagi 4 sebesar 168 per unit. Berikut adalah tabel anggaran produksi pada PT Bersama di Pulau Bali dengan menggunakan kebijakan stabilitas produksi. Untuk kolom total 1 bulan diperoleh dari menyalin hasil perhitungan anggaran produksi di atas, sedangkan untuk rencana penjualan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat diperoleh dari persentase pada bab anggaran penjualan sebelumnya, yaitu untuk minggu pertama 10% dikali 660, hasilnya itu 66. Untuk minggu kedua itu ada 40% dikalikan dengan 660, hasilnya itu 264. Minggu ketiga itu ada 20% dikalikan dengan 660, hasilnya itu 132. Dan untuk minggu keempat ada 30% dikalikan dengan 660, hasilnya itu 198. Untuk persediaan akhir minggu keempat diperoleh sama seperti pada persediaan akhir kolom total 1 kuartal. Untuk persediaan awal minggu pertama diperoleh sama seperti pada persediaan awal kolom total 1 kuartal. Dan untuk anggaran produksi bulan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat diperoleh dari rata-rata produksi per bulan sebesar 168. Untuk memperoleh persediaan akhir minggu pertama itu diperoleh dari 168. Untuk anggaran produksi dijumlah dengan persediaan awal sebesar 21, hasilnya itu 189. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 66, hasilnya itu 123 untuk persediaan akhir minggu pertama. Dan persediaan akhir minggu pertama dipindahkan ke persediaan awal minggu kedua. Dan seterusnya untuk mencari persediaan akhir minggu kedua itu dengan menjumlahkan anggaran produksi sebesar 168 dengan persediaan awal sebesar 123, hasilnya itu 291. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan minggu kedua sebesar 264, hasilnya itu ada 27 untuk persediaan akhir di minggu kedua. Persediaan akhir pada minggu kedua dipindahkan ke persediaan awal minggu ketiga. Untuk mencari persediaan akhir minggu ketiga sama, anggaran produksi sebesar 168 ditambah dengan persediaan awal sebesar 27, hasilnya itu 195. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 132, hasilnya itu 63. Hasil persediaan akhir tersebut dipindahkan ke persediaan awal minggu keempat sebesar 63 juga. Dan untuk persediaan akhir minggu keempat caranya 168 dijumlahkan dengan 63, hasilnya itu ada 231.
Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 198, hasilnya itu 33 untuk persediaan akhir minggu keempat. Selanjutnya, apabila manajer memutuskan untuk menggunakan kebijakan stabilitas persediaan, maka perhitungannya sebagai berikut ini. Persediaan awal sebesar 21 dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 33, maka selisih min 12. Apabila dialokasikan ke dalam tiap bulannya sebesar adalah min 12 dibagi 3 sama dengan 4 per unit. Selisih persediaan dialokasikan ke dalam masing-masing persediaan akhir. Jika hasil positif, maka akan mengurangi persediaan akhir. Jika negatif, maka akan menambah persediaan akhir. Sehingga bulan Juli sampai Agustus, persediaan akhir ditambah 4. Persediaan awal dan akhir tahun tidak boleh diubah karena sudah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah tabel anggaran produksi di PT Bersama di daerah Bali dengan menggunakan kebijakan stabilitas persediaan. Untuk kolom total 1 bulan diperoleh sama seperti pada tabel sebelumnya, dan juga rencana penjualan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat juga diperoleh seperti pada tabel sebelumnya, yaitu tabel anggaran produksi stabilitas produksi di Pulau Bali. Untuk persediaan akhir pada minggu keempat diperoleh seperti pada persediaan akhir kolom total 1 bulan, sedangkan untuk persediaan akhir minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga diperoleh dari persediaan akhir kolom total 1 bulan ditambah dengan 4. 4 itu hasil alokasikan seperti alokasi persediaan awal dan persediaan akhir tiap bulannya. Nah, hasil dari selisih tersebut merupakan negatif, maka akan menambah persediaan akhir. Dan untuk persediaan awal pada minggu pertama diperoleh sama seperti pada persediaan awal total 1 bulan, yaitu sebesar 21. Untuk mencari anggaran produksi minggu pertama, caranya yaitu dengan menjumlahkan antara rencana penjualan minggu pertama sebesar 66 dengan persediaan akhir sebesar 37, hasilnya itu ada 103. Hasil tersebut dikurangi dengan 21, hasilnya itu 82 untuk anggaran produksi minggu pertama. Persediaan akhir minggu pertama itu dipindahkan ke persediaan awal minggu kedua. Untuk mencari anggaran produksi minggu kedua, caranya rencana penjualan sebesar 264 dijumlah dengan persediaan akhir sebesar 37, hasilnya itu ada 301. Hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 37, hasilnya 264 untuk anggaran produksi minggu kedua. Dan persediaan akhir minggu kedua dipindahkan ke persediaan awal minggu ketiga. Persediaan awal minggu ketiga itu diperoleh dari persediaan akhir minggu kedua. Untuk mencari anggaran produksi minggu ketiga, itu caranya dengan menjumlahkan antara rencana penjualan sebesar 132 dengan persediaan akhir sebesar 37, hasilnya itu 169. Hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 37, hasilnya itu ada 132 untuk anggaran produksi minggu ketiga. Dan persediaan akhir minggu ketiga dipindahkan juga ke persediaan awal minggu keempat. Untuk mencari anggaran produksi minggu keempat, caranya masih sama dengan menjumlahkan antara rencana penjualan minggu keempat sebesar 198 dengan persediaan akhir sebesar 33, hasilnya itu ada 231. Hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 37, hasilnya itu ada 194 untuk anggaran produksi di minggu keempat. Selanjutnya yaitu perhitungan anggaran produksi di PT Bersama dengan di daerah Batam, yaitu dengan menjumlahkan antara rencana penjualan sebesar 660 dengan rencana tingkat persediaan akhir sebesar 30, totalnya itu ada 690. Total tersebut dikurangi dengan rencana persediaan awal sebesar 30, hasilnya itu 660 untuk anggaran produksi di Pulau Batam. Apabila manajer memutuskan untuk menggunakan kebijakan stabilitas produksi, maka perhitungannya adalah rencana produksi 1 tahun sebesar 660 dibagi menjadi 4, yaitu 165 sebagai rata-rata produksi per bulan.
Berikut adalah tabel anggaran produksi di PT Bersama di Pulau Batam dengan menggunakan kebijakan stabilitas produksi. Untuk kolom total 1 bulan, tinggal menyalin hasil dari perhitungan anggaran produksi di atas. Sedangkan untuk rencana penjualan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat diperoleh dari persentase pada bab anggaran penjualan sebelumnya. Yaitu untuk minggu pertama, ada 10% dikalikan dengan 660, hasilnya itu ada 66. Untuk minggu kedua, 40% dikalikan dengan 660, hasilnya itu ada 264. Untuk minggu ketiga, itu 20% dikalikan dengan 660, hasilnya itu 132. Untuk minggu keempat, itu 30% dikalikan dengan 660, hasilnya itu 198. Untuk persediaan akhir minggu keempat, sebesar 30 itu diperoleh dari persediaan akhir pada kolom total 1 bulan, yaitu dengan nominal sama 30. Untuk persediaan awal pada minggu pertama itu diperoleh dari persediaan awal pada kolom total 1 bulan, yaitu sama nominalnya 30. Untuk anggaran produksi pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat diperoleh dari rata-rata produksi per bulan, yaitu sebesar 165. Untuk mencari persediaan akhir minggu pertama, itu diperoleh dari penjumlahan antara anggaran produksi sebesar 165 dengan persediaan awal sebesar 30, hasilnya itu ada 195. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 66, hasilnya itu 129 untuk persediaan akhir minggu pertama. Dan persediaan akhir minggu pertama tersebut dipindahkan ke persediaan awal minggu kedua sebesar 129. Untuk mencari persediaan akhir minggu kedua, caranya juga sama dengan menjumlahkan anggaran produksi minggu kedua sebesar 165 dijumlahkan dengan persediaan awal sebesar 129, hasilnya itu 294. Dari hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 264, hasilnya itu ada 30 untuk persediaan akhir di minggu ketiga. Persediaan akhir minggu kedua itu dipindahkan ke persediaan akhir minggu ketiga sebesar 30 juga. Dan untuk mencari persediaan akhir minggu ketiga itu caranya dengan menjumlahkan anggaran produksi sebesar 165 dengan persediaan awal sebesar 30, hasilnya itu ada 195. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 132, hasilnya itu ada 63. Nah, dari hasil persediaan akhir minggu ketiga itu dipindahkan ke persediaan awal minggu keempat dengan nominal yang sama, yaitu 63 juga. Nah, untuk mencari persediaan akhir minggu keempat, caranya dengan menjumlahkan antara anggaran produksi sebesar 165 dijumlahkan dengan 63, hasilnya itu ada 228. Hasil tersebut dikurangi dengan rencana penjualan sebesar 198, hasilnya itu ada 30 untuk persediaan akhir minggu keempat. Selanjutnya, apabila manajer memutuskan untuk menggunakan kebijakan stabilitas persediaan, maka perhitungannya yaitu untuk persediaan awal ada 30, persediaan akhir ada 30, dan selisihnya itu 0. Apabila dialokasikan ke dalam tiap bulannya itu besarnya 0 dibagi menjadi 3 sama dengan 0 per unit. Berikut merupakan tabel anggaran produksi di PT Bersama dengan menggunakan kebijakan stabilitas persediaan di Pulau Batam. Untuk kolom total 1 bulan, ditulis sama seperti pada tabel sebelumnya. Dan rencana penjualan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat juga sama seperti pada tabel sebelumnya, yaitu tabel anggaran produksi stabilitas produksi di Pulau Batam. Untuk mencari persediaan akhir minggu keempat, itu berasal dari persediaan akhir total 1 bulan sebesar 30. Sedangkan untuk persediaan akhir minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga itu diperoleh dari persediaan akhir total 1 bulan itu dialokasikan ke dalam tiap bulannya itu hasilnya itu 0. Jadi 0 itu tidak ada selisih, maka untuk persediaan akhir minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu keempat itu masih sama sebesar 30.
Untuk persediaan awal minggu pertama, itu diperoleh dari persediaan awal kolom total 1 bulan. Dan untuk mencari anggaran produksi minggu pertama itu caranya dengan menjumlahkan antara rencana penjualan minggu pertama sebesar 66 dijumlahkan dengan persediaan akhir sebesar 30, hasilnya itu ada 96. Hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 30. Jadi untuk anggaran produksi minggu pertama hasilnya 66. Hasil persediaan akhir minggu pertama itu dipindahkan ke persediaan awal minggu ketiga dengan nominal yang sama yaitu 30. Untuk mencari anggaran produksi minggu kedua, caranya masih sama dengan menjumlahkan anggaran rencana penjualan minggu kedua dijumlah dengan persediaan akhir minggu kedua, hasilnya itu ada 294. Hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 30, hasilnya itu ada 264 untuk anggaran produksi minggu kedua. Dan persediaan akhir minggu kedua dipindahkan ke persediaan awal minggu ketiga sebesar sama nominalnya yaitu 30. Untuk mencari anggaran produksi minggu ketiga, caranya dengan menjumlahkan antara rencana penjualan sebesar 132 dengan persediaan akhir sebesar 30. Hasilnya itu ada 162. Hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 30, hasilnya itu ada 132 untuk anggaran produksi minggu ketiga. Dan seterusnya, persediaan akhir minggu ketiga sebesar 30 dipindahkan ke persediaan awal minggu keempat dengan nominal yang sama. Untuk mencari anggaran produksi minggu keempat, caranya dengan menjumlahkan rencana penjualan minggu keempat sebesar 198 dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 30. Totalnya itu ada 228. Dari hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal sebesar 30, hasilnya itu ada 198 untuk anggaran produksi minggu keempat. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.